Dulu orang bilang kalau penanganan gigitan ular harus sejajar dengan jantung, supaya gimana gitu jantungnya. Ternyata itu gak salah semua itu. Apalagi yang diisep ya dok. Betul. Itu yang di film-film itu suka disedot. Nah, itu lebih salah lagi ya. Dok, saya ingin mendengar cerita dokter lebih jauh, tapi saya juga pengen belajar nih dok. Kita tahu banyak sekali mitos-mitos di luar sana soal cara penanganan ular, segala macam. Dokter bawa apa aja nih ke sini, dan kira-kira apa mitos yang berkembang di masyarakat yang salah, yang sudah nggak update, bahkan mungkin di tenaga kesehatan juga mungkin ada beberapa yang perlu kita update ya. Kira-kira apa yang sering terjadi di masyarakat yang salah nih dok, yang perlu kita benerin? Jadi masalah utama bangsa kita adalah masalah first aid atau penanganan awal. Dulu saat saya cerita ya, saya menjadi dokter umum sampai saya menjadi spesialis, loh mas ya. Itu saya diajari cara penanganan gigitan ular itu adalah di cross insisi, dikeluarin darahnya. Di cross itu di bedah gitu ya? Disilang pakai, kalau dokter biasanya pakai pisau bedah yang kecil. Nah, kalau masyarakat awam pakai pisau biasa lah, dibuat kayak silang gitu, darahnya dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Saya ingat dulu waktu masih dokter umum di desa ya, saya melakukan itu juga. Sampai spesialis pun melakukan itu, termasuk orang PLN yang meninggal itu kan juga begitu, kami melakukan itu. Kemudian diberikan serum anti bisa ular itu tanpa berpikir dia kegigit ular apa. Karena kita pikir itu tadi satu untuk semua gitu kan. Dan ketika itu orangnya mati atau gimana ya takdir gitu kan. Nah, tapi sekarang saya baru tahu ketika saya belajar lebih dalam tentang toksinologi bahwa ternyata bisa ular tuh gak lewat pembuluh darah mas. Ternyata lewatnya adalah kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ternyata mempunyai sebuah fisiologi yang berbeda. Jadi ketika otot kita ini kontraksi, maka pumping atau pompa dari kelenjar getah bening ini akan membuat aliran dari cairan getah bening ini menyebar ke seluruh tubuh. Itu beda dengan pembuluh darah. Pembuluh darah, jantung yang berdetak akan membuat sirkulasi berjalan. Jadi ketika kelenjar getah bening gak ada hubungannya lagi. Gak nyambung berarti penanganannya. Dulu orang bilang kalau penanganan gigitan ular harus sejajar dengan jantung, supaya gimana gitu jantungnya. Ternyata itu gak salah semua itu. Apalagi yang diisep ya dok. Betul. Itu yang di film-film itu suka disedot. Nah, itu lebih salah lagi ya. Mumpung ada ininya ya. Orang memakai batu hitam, ditempelin di situ. Katanya batu hitam bisa menyedot gigitan ular. Ternyata riset dari Prof. Sipok tahun 2017 membuktikan bahwa ternyata batu hitam yang seperti diomongkan tuh gak bisa karena tidak lewat pembuluh darah. Kemudian orang-orang ngikat nih yang paling populer nih, diikat supaya gak ngalir. Padahal dia lewatnya kan kelenjar getah bening. Yang diikat adalah pembuluh darah. Jadi yang terjadi justru nekrosis karena sirkulasinya berhenti. Justru teramputasinya bukan karena venom, tapi karena pengikatan kita. Nah, itulah yang membuat saya melakukan edukasi yang tidak berhenti meskipun lawannya banyak, Pak. Jadi gini, Mas. Banyak orang kan tidak mengerti masalah anatomi dan fisiologi. Dan sayangnya guru-guru biologi sejak kita SD sampai SMA kadang kurang menjelaskan biologi itu dengan menarik. Sehingga banyak orang yang tidak tahu bedanya pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Jadi akhirnya susah banget untuk memberitahu itu. Padahal kalau kita tahu itu, maka penanganan awalnya jadi mudah. Karena cukup membuat tangan yang tergigit ular itu tidak bergerak, sehingga pumping daripada kelenjar getah bening itu tidak menyebarkan ke seluruh tubuh. Jadi yang benar adalah pertama-tama kalau jadi korban gigitan ular, pastikan kita posisinya tidak bergerak. Itu dulu. Terutama di tempat gigitan. Jadi kalau tempat gigitannya di tangan nih ya, kita akan membuat tidak bergerak. Gini misalnya ya, kalau misalnya kita gak punya alat apa-apa, maka kita bisa menggendongkan tangan kita. Maaf Mas, bolehkah saya mempraktekkan di Masnya? Boleh. Misalnya Mas Nadim ini, maaf tangan yang ini ya, tergigit di sini. Terus hanya pakai baju kayak gini, ya tinggal dicantolkan aja di bajunya gini. Nah, kan tidak bergerak. Apalagi kalau ini ada kancingnya. Jadi ini nanti bisa jadi kayak bidai alami dari baju.
Jadi nggak perlu ribet-ribet ya dok ya? Betul. Oke. Nah, tapi kalau kita punya alatnya, tahun ini saya sebenarnya bukan tahun ini ya, 2018 saya mulai membuat ide Snack Bite Kit ini. Nah, Snack Bite Kit ini saya buat karena banyak orang tanya kayak gimana sih bentuknya, dan ini banyak dipesan oleh teman-teman yang bekerja di perkebunan, eksplorasi minyak, sawit ya. Nah, jadi akhirnya kita buat Snack Bite Kit. Tapi kan saya gak punya pabrik tuh Mas. Jadi yang produksi teman saya For Life ini dokter juga, Dokter Lelita Sari namanya. Nah, harganya ya tanya beliau aja gitu ya. Nanti kita bisa share ya. Non-profit ya. Nanti kita bisa share di pesan di mana bisa share ya. Boleh. Nah, jadi isinya ini sebenarnya simple aja. Kalau mau buat sendiri juga bisa. Isinya itu adalah elastic bandit. Nah, elastic bandit ini hanya kalau kita tahu persis ularnya itu neurotoxin. Jadi contohnya weling-welang tadi Mas, ular laut. Nah, ular-ular Papua. Nah, ini pakai ini. Tapi kalau kita tidak tahu ularnya jenis apa, maka cukup di bide biasa. Bide biasa itu terbuatnya dari kayu. Tapi ini ada namanya Samslim, ini adalah bide yang biasanya digunakan oleh para tenaga medis karena dia bisa digulung Mas. Dia di mana-mana tapi dia keras. Tetap keras. Ya, contohnya nih ya, misalnya Masnya kenanya Mas Nadim di sini ya, maka dia bisa ditekuk gini bisa. Tapi kalau saya sih kalau punya 2 ya kita pakai 2 gitu ya. Nah, kalau punya 1 ya. Jadi ini pengganti kayu yang tadi ya. Betul, betul. Nah, jadi nanti kita bisa pakai 2 begitu. Nah, ini kan ini kaku. Coba dipegang, ini kan kaku ya. Ya, benar. Gini, terus bisa diikat. Saya biasanya pakainya mitela gini aja. Karena kenapa? Supaya saya masih tetap bisa mengobservasi bagian-bagian yang bengkak, gitu. Atau mungkin bagian yang mengalami perdarahan. Dan ini kan gampang kalau kain, cuma iketannya gampang gini aja. Ya. Dok. Nah, jadi cuma 2 kain atau 3 kain begitu. Nah, jadi kan kita bikin kayak pramuka gitu. Sebetulnya menurut saya first aid cara WHO, ini kan cara WHO nih. Ini yang melakukan penelitian tuh ratusan profesor di seluruh dunia gitu kan. Jadi bukan saya nih, makanya orang kan banyak bilang yang diajarkan Dr. Maharani itu risetnya Dr. Maharani gak jelas. Padahal bukan saya nih Mas, saya cuma sebagai advisor WHO aja meneruskan riset ini gitu. Jadi sebagai catatan, Dr. Maha itu salah satu kontributor dalam panduan gigitan ular di buku ini ya, yang dibikin oleh WHO. Jadi ada orang Indonesia yang berkontribusi terhadap ini dan itu Dr. Maha. Nah, jadi kayak gini, gampang aja sebetulnya. Kalau nggak ada kain bisa pakai serbet. Kemarin tuh kalau di desa mereka pakai serbet. Nah, kemarin ada salah satu dosen di UGM tergigit ular, mahasiswanya ngasih penggaris. Bisa aja, karena kan adanya di kampus penggaris, jadi bisa kayak gitu. Pokoknya intinya dibuat tidak bergerak. Iya. Nggak apa-apa dok, gini aja dok. Ini bagus. Nah, ini akan membuat pumping daripada kelenjar getah bening tadi tidak menyebar ke seluruh tubuh, sehingga organ-organnya tidak rusak. Masalah dari kematian gigitan ular adalah karena organ-organ tadi mengalami kerusakan akibat venom tadi. Sedangkan kalau dibuat seperti ini, maka dia akan lokal aja di tempat gigitan. Dan sistem tubuh kita sekresi dan ekskresi yang bisa mengeluarkan venom itu dengan gampang, otomatis bisa mengeluarkannya. Kan organ-organnya masih utuh semua. Karena tidak mengalami penyebaran. Nah, berapa lamanya? Ini lamanya kalau di buku WHO itu 24 jam sampai 48 jam. Kadang-kadang di Indonesia tuh orang 24 jam udah ribut ya minta dibuka. Nah, jadi kita bisa observasi aja apakah ada tanda-tanda sistemik atau tidak. Dan yang sudah berhasil dengan cara ini udah jutaan orang. Karena kan setiap hari tadi saya bilang 24 jam tuh saya diteleponi banyak orang gitu ya. Ternyata dengan cara imobilisasi sebagai first aid ini tidak menjadi sistemik. Dan sudah terbukti banyak sekali. Sayangnya kami para dokter ini kan tidak bisa ngomong ini loh ada berapa ribu gitu kan ya, kan kami tidak boleh pamer gitu kan ya. Tapi kami membuat jurnal yang sangat banyak tentang imobilisasi sebagai first aid yang bisa menolong orang untuk tidak mengalami sistemik atau kondisi yang lebih parah. Baik dok, biarin dok, biarin, nggak apa-apa.
Nah, kalau itu neurotoxin baru ditambahi dengan elastic bandage. Jadi sebelum dimobilisasi di elastic bandage dulu. Tujuannya elastic bandage ini apa? Tujuannya adalah mempressure daripada, jadi bukan mengikat tapi mempressure, menekan dari otot ini supaya tidak bergerak. Karena otot tidak bergerak maka tidak ada pumping. Karena tidak ada pumping otomatis kelenjar getah bening gak mengalir. Jadi intinya bukan mengikat tapi memberi tekanan. Betul. Nah, jadi kenapa kok pada neurotoxin itu dikasih elastic bandage? Karena neurotoxin itu kan kematiannya cepat. Nah, jadi karena respiratory failure-nya cepat, jadi kematian cepat, maka dia harus dibantu dengan pressure bandage. Make sense. Itu penanganan pertama, Dok. Berarti kan setelah itu dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, pihak rumah sakit berarti tidak bisa sembarangan lagi memberikan satu obat, satu antivenom untuk semua, satu serum untuk semua. Berarti dia juga harus mempunyai pengetahuan tentang jenis ular dan antivenomnya. Berarti kalau itu berarti konteks kita harus belajar juga nih soal jenis-jenis ular di Indonesia berarti. Dan nah, ini bukunya, sekarang ini saya sedang membuat. Nah, ini bukan buatan Bang Riza Marlon. Jadi Bang Riza tuh bikin buku pertama tentang ular Indonesia yang menurut saya sangat bagus untuk teman-teman dokter. Tapi ternyata agak susah tuh, Mas. Akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat sebuah kit. Ini yaitu bukan seperti ini ya? Masih dalam ini, masih dalam riset ya. Kit seperti di Australia untuk menentukan spesies ular, Mas, dengan metode kromatografi. Jadi dia diambil di bekas gigitannya itu, kemudian nanti bisa dilihat di well yang sudah kita buat untuk mencocokkan dengan ini spesies ularnya. Jadi metodenya nanti adalah deteksi daripada proteinnya. Nah, kalau mau pakai cara lebih modern, pakai WGS, pakai whole genome sequencing bisa. Itu ada aplikasinya. Nah, kita lagi bikin itu karena Pak Menteri, terima kasih ya untuk Pak Budi Gunadi yang sudah memberikan lompatan ke depan bahwa kita akan memakai WGS ini untuk deteksi kit, untuk pembuatan antivenom Indonesia, karena kan memang itu hal-hal yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti para dokter gak usah bingung lagi menentukan ini apa karena kebanyakan pasien datang kan gak bawa ularnya. Ya kan? Sehingga kita disuruh kayak paranormal nebak-nebak gitu. Dan mungkin juga bagi sebagian orang tidak bisa melihat ularnya langsung. Betul. Dan juga tidak banyak pasien yang berani melihat ular. Nah, sehingga dia kalau ditanya ular warnanya apa, dia akan melupakannya saja. Gitu. Berarti berarti yang sekarang lagi diperbuat oleh Dr. Maha ini dari pembicaraan kita dari awal. Nah, kita buat advance-nya sekarang. Jadi kemungkinan ada versi digitalnya, ya kan? Dan Dr. aplikasi, kemudian ini kitnya untuk menentukan spesies. Termasuk mudah-mudahan itu, Dok, tadi data pasiennya Dr. Maha yang berbundel-bundel itu selama 10 tahun bisa didigitalisasi supaya datanya bisa diakses oleh semua peneliti juga. Betul. Bisa jadi bahan menarik gitu, Dok. Saya memang lagi menulis banyak jurnal nih tentang gigitan ular. Salah satu yang baru aja selesai goal adalah tentang kajian tentang gigitan ular. Nah, jadi dengan kan sekarang saya peneliti ya. Saya spesifikkan diri saya untuk toksinologi ini. Dengan begitu kita akan tahu banyak hal. Karena untuk bioperspektif venom ternyata bukan hanya untuk masalah antivenomnya, Mas. Tapi untuk kedepannya adalah apakah dia bisa digunakan selain antivenom. Misalnya dia digunakan untuk cancer, digunakan untuk seperti katopril itu kan terbuat dari venom botrop. Ular botrop di Amerika. Nah, apakah bisa untuk anti hipertensi? Tapi tentunya bukan venom itu disuntikin, bukan, tapi bioaktif daripada si venomnya kita cari dengan metode sekarang kan orang pintar-pintar banget ya. Kita bisa mengambil protein enzimatiknya, genome sequencingnya apa dan bikin sintetisnya, Mas. Make sense. Terakhir, Dok, kalau boleh di-share ke teman-teman yang nonton nanti. Apa pesan dokter, dan boleh nggak di-share nomor dokter untuk teman-teman kalau mau kontak langsung dokter boleh ya? Boleh. Silakan, Dok, bisa disampaikan mungkin ke teman-teman nakes, teman-teman relawan atau teman-teman emergensi yang sedang sekarang ini bergulat dalam penanganan ular. Apa mau disampaikan, Dok? Jadi harapannya. Kasus gigitan ular di Indonesia itu banyak.
sekali. Termasuk 10 penyakit terbanyak tetapi neglected. Jadi dia di bawah HIV dan di atas cancer. Jadi kalau kita mau menolong, maka preventif promotif berupa imobilisasi adalah bagian terpenting. Sedangkan antivenom, bioprospektif dan sebagainya adalah advance masa depan Indonesia untuk itu. Saya sih punya mimpi seperti Stargate tadi ya, bahwa saya bisa mengirimkan antivenom lewat drone. Kemudian nyampe di situ, ngambil darah orang itu, melakukan deteksi apa spesiesnya ular itu, kemudian memberikan kepada saya informasi, saya tinggal duduk di sini aja. Oh ini. Jadi nggak perlu tidur di bandara lagi, nggak perlu lari-lari ke sana ke sini, udah semakin sepuh ya jadi. Oke. Saya sih berharap bisa ketemu Pak Ilham Habibie karena dulu saya pernah ketemu dengan salah satu staf beliau, Pak Matt Damon ya, yang sudah memberikan mimpi itu kepada saya karena pendekatan teknologi untuk penanganan ular. Iya, karena di Vanuatu sudah dilakukan itu untuk beberapa kasus penyakit dan juga beberapa transplantasi. Nah, kalau untuk gigitan ular saya kira ini sangat membantu karena kita sangat luas, 17.540 pulau itu bisa dijangkau dengan harga sebesar harga ojek online. Yes. Boleh share nomor teleponnya dok? Mungkin ada yang mau nanti bantuan dokter konsul? Boleh. 085 33 40 30 409. Itu nomor sedunia. Karena turis-turis asing pun menggunakan nomor itu untuk minta pertolongan. Dokter Maha kalau teman-teman butuh konsultasi soal gigitan ular dan beliau sangat terbuka untuk itu. Silakan. Dok, terima kasih banyak atas waktunya, Dok. Semoga berguna ya, Mas. Ini udah sebuah jadi pembicaraan yang sangat inspiratif buat saya dan saya yakin teman-teman juga di sini semua itu. Konteksnya adalah kami menyajikan ini adalah satu, supaya teman-teman bisa terlebih teredukasi soal penanganan. Yang kedua, soal bisa terinspirasi oleh semangatnya Dokter Maha. Amin. Yang tekun, yang ikhlas, yang pengabdiannya luar biasa gitu-gitu. Amin. Dan yang tentu saja supaya juga terinspirasi oleh visinya Dokter Maha. Dan saya yakin teman-teman di sini ada yang pengen bikin startup baru, silakan coba, mungkin bisa jadi ini sebuah peluang juga ya dok, untuk membantu sekaligus menolong teman-teman kita yang kesulitan karena gigitan ular. Tadi masih ada banyak teknologi yang bisa kita terapkan di sini, mulai digitalisasi data, lalu penanganan venom, lalu penanganan pasiennya gitu-gitu. Terima kasih atas kesempatannya dok. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih teman-teman sobat sehat yang sudah menyaksikan podcast ini. Silakan like, subscribe atau komen kalau mau nanya ke Dokter Maha atau mau menyampaikan konsultasi juga boleh, nanti kita akan reach out ke Dokter Maha. Terima kasih atas teman-teman yang udah bertugas juga, udah membantu terlaksananya podcast ini. Sekali lagi semoga teman-teman sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Dadah.